Oke. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan bahas tentang populasi dan sampel. Minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana menyajikan data ya. Kayaknya saya perlu membahas tentang populasi dan sampel ini juga. Kenapa? Ya ini tidak lepas dari statistik ya. Nanti Bapak Ibu uji statistik itu kan nanti berkaitan dengan sampel. Jadi jangan sampai salah menentukan sampelnya seperti apa, kan itu dia. Jadi teknik sampling ini akan berbeda di setiap riset penelitian gitu ya. Jadi ya memang secara umum orang kan selalu merujuknya random gitu ya. Tapi kan tergantung jenis penelitiannya, terus tujuan dari penelitiannya apa gitu loh ya. Jadi itu menjadi penting juga gitu ya. Tujuan penelitian kita apa, maka di situ teknik samplingnya juga akan berbeda begitu ya. Oke, sudah saya slideshow ini ya. Oke, baik ya, populasi dan sampel saya pikir ini dua definisi yang tidak asing, bahkan mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah mengajarkan ini di sekolah, mengenalkan ini tentang apa itu populasi, apa itu sampel gitu ya. Di sini akan kita ingatkan kembali bahwa populasi itu adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, kuantitas maupun kualitas dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Betul-betul definisi yang sangat-sangat general ini ya, dan kompleks gitu ya, sehingga mengcover semua kegiatan. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah semua nilai yang mungkin. Jadi populasi adalah semua nilai yang mungkin. Nilai dari mana? Hasil dari perhitungan atau pengukuran. Itu kata-kata kunci yang digunakan. Kemudian baik dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, gitu ya. Dengan ada karakter tertentu. Karakter tertentu artinya populasi kan nggak bisa, karakternya pasti ada khusus gitu ya. Populasi juga harus punya karakter gitu ya. Jadi kalau terlalu general sekali populasinya, maksudnya terlalu bukan general, maksudnya apa ya? Terlalu variatif, terlalu berbagai macam jenisnya juga akan menjadi repot kita meneliti itu gitu. Jadi harus punya karakter tertentu yang kita tuju jadikan sebagai populasi gitu ya. Kemudian sampel, apa itu sampel? Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu. Nah, sebagian. Nah, kalau dalam bahasa matematika kan ini istilahnya himpunan bagian ya. Iya enggak? Nah, kalau di dalam matematik itu disebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian pun kalau kita simpulkan misalkan sampel atau populasi itu S, himpunan bagian dari S itu ada berapa banyak kemungkinannya? Kalau anggota S-nya itu ada sebanyak N, ada berapa banyak himpunan bagian yang mungkin? 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N ya. Jadi kalau kita punya populasi yang anggotanya ada 3, maka banyaknya himpunan bagian dari populasi itu ada 8. 8. Apa saja itu 8? Bisa kita sebutkan, bisa kita data ya. Mungkin himpunan bagian yang anggotanya cuma ada 1. Itu ada berapa banyak? Kalau anggotanya ABC berarti kan ada 3 ya. Himpunan bagian yang anggotanya A saja, B saja, C saja gitu ya. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya hanya ada 2. Ada berapa kemungkinan? 2. Ada 2 ya. Berarti ada 2 betul? Kombinasinya Ada kalau 3. anggotanya ada Ya, Pak. ya, ABC. kan AB, AC sama BC gitu ya. Nah, itu kan himpunan bagian gitu ya. Tadi 3 sudah 6. Yang 2 lagi apa? Himpunan kosong. 1 lagi? Anggota. Ketiga-tiganya. Berarti populasi itu sendiri kan? Iya, populasi itu sendiri. Ya. Nah, artinya walaupun definisi sampel, kita kembali lagi ke definisi sampel itu kan sebagian. Jadi definisi sebagian ini boleh sampel itu sama dengan populasi. Nah, nanti ada istilahnya sendiri itu. Nah, bahkan sebenarnya kalau dalam meneliti ini kan kenapa sih ada populasi dan sampel, atau pertanyaannya kenapa sih perlu sampel?
nggak langsung aja populasi yang diteliti? Karena memang ada apa Pak? Artinya ada sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan penelitian populasi. Ya, itu Karena dia. Jadi, nah tergantung sekarang kan tergantung nanti tinggal definisi populasinya ya. Sejauh mana populasinya, seberapa banyak populasinya. Kalau memang populasimu itu mungkin untuk diteliti, ya maka langsung aja populasi yang diteliti gitu. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, nah teknik sampling menjadi penting kan itu dia. Nah, problemnya adalah bagaimana cara memilih sampel yang nanti merepresentasikan populasi gitu ya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Bagaimana kita memilih sampel dan sampel itu ternyata bisa kita pastikan merepresentasikan populasinya. Sedangkan riset kita nanti tujuannya adalah ke populasi, bukan kesimpulannya kan nanti ke populasinya gitu ya, bukan ke sampelnya itu. Sampel adalah alat untuk diuji coba, tapi kesimpulannya kemana? Ke populasinya, kan gitu dia. Nah, dan orang banyak yang tidak care dengan ini, padahal ini yang sangat penting sekali, ya kan? Ya kalau kita pemilu itu yang paling rame itu adalah quick count ya. Nah, kalau kita perhatikan coba, bagaimana bisa orang membuat quick count itu bisa yakin sampai padahal quick count apakah itu data seluruh jumlah pemilih seluruh Indonesia? Enggak kan? Karena nggak mungkin menghitung dalam waktu berapa jam sudah bisa mendapatkan prediksi siapa yang menang dan kalah gitu. Nah, di sini kekuatannya di mana coba? Kekuatannya adalah di teknik samplingnya. Nah, dan itu tidak semudah seperti riset kita ya di pendidikan seperti ini pastinya karena banyak variabel yang harus dipertimbangkan, harus paham ke peta politiknya seperti apa, provinsi mana yang harus lebih banyak diambil atau bagaimana, itu menjadi perhitungan yang sangat-sangat penting gitu. Nah, orang-orang quick count itu nggak sembarangan ya tekniknya, di situ butuh orang-orang yang paham tentang teknik sampling gitu, sehingga mereka bisa meyakini tingkat kesalahannya itu sangat kecil gitu, bahkan mungkin bisa sampai 5% bahkan 1% gitu, berarti 99% mendekati nilai real gitu, hitungan realnya gitu. Sampai bisa mereka yakin itu kan itu tidak mudah gitu ya. Nah makanya ini sangat penting sekali. Kalau bahas tentang pemilu itu mah kompleks sekali ya cara memilihnya. Tidak akan sama ngambil sampel untuk daerah Sumatera Utara dengan daerah Jawa, apalagi dengan Kalimantan, itu pasti punya teknik sendiri-sendiri. Berapa yang dipilih yang merepresentasikan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu gambaran singkatnya. Nah, ada yang disebut dengan istilah sensus dan sampel ya. Jadi sensus versus sampel. Apa bedanya sensus ya? Kalau pengambilan data penelitian kadang perlu dilakukan sensus ya, dilakukan sensus, namun kadang perlu pengambilan sampel. Tadi sudah kita bahas sedikit sebenarnya. Ya tadi ini ya banyak beberapa faktor yang menjadi perhatian kita, misalkan ukuran populasinya seperti apa, biayanya bagaimana, masalah waktunya seperti apa, tingkat ketelitiannya tadi, dan berbagai macam faktor-faktor yang lainnya. Nah, ini banyak hal yang nanti ketika kalian mengambil teknik sampling itu yang harus diperhatikan begitu. Jadi ketika kita memilih judul penelitian, kita harus pastikan ini populasinya apa dan nanti seperti apa teknik samplingnya. Mau kuantitatif, kualitatif, semuanya itu pasti ada populasinya ya, maksudnya ya. Jadi pasti ada subjek atau responden yang akan mau diambil atau yang dijadikan sebagai pengambilan data begitu. Oke, teknik sampling di sini saya akan memberikan beberapa teknik sampling ya yang yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga tentang teknik sampling ini. Yang paling sering itu disebut dengan teknik sampling random sederhana, ya kan? Atau sampel acak sederhana ya. Sampel acak sederhana itu ya ada beberapa syarat tapi yang pastinya. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa populasinya homogen. Ya, paham ya homogen di sini? Homogen berarti kan karakternya populasi itu sama. Kalau karakternya sama semuanya, bisa kita sampel acak.
Misalkan kita riset di sekolah. Pertanyaannya kalau sekolah kan pasti ada kelas, kalau SMP lah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, apakah kelas 1, 2, dan 3 itu dikatakan homogen? Tergantung juga. Yang mau diteliti tentang apanya ini, kan itu dia. Kalau ya kan, misalkan yang kita teliti tentang perkembangan berpikirnya mungkin. Ya kelas 1 kan baru masuk, pasti berbeda dengan anak kelas 2 dan kelas 3. Berarti kan itu bisa kita katakan tidak homogen. Tapi kalau tujuan kita pengen meneliti, coba apa yang homogen antara kelas 1, 2, 3 yang mungkin dianggap sama. Kalau kita pengen melihat apa di sini misalkan. Bisa beri masukan? Jenis kelamin, Pak. Oh, kalau jenis kelamin maksudnya apa? Oh, enggak. Maksudnya Oh, enggak. ya kalau jenis ya populasi itu ya jenisnya bukan, maksudnya yang mau kita teliti apanya gitu loh. Misalkan variabel apa yang mau kita teliti yang bisa kita katakan bahwa kelas 1, 2, 3 itu adalah homogen gitu. Sehingga nanti Motivasi belajarnya Pak mungkin. nah, motivasi Motivasi belajar belajar. itu bisa ya. Jadi kita bisa mengasumsikan kalau motivasi belajar. Ya, Kalau orang motivasi belajar kan mungkin hampir itu banyak variabel faktornya ya, tapi bisa kita asumsikan bahwa kelas 1, 2, 3 itu adalah homogen kan itu dia. Ya kan? Walaupun nanti mungkin itu bisa menurut saya ya. Jadi kalau itu bisa dikatakan homogen, mungkin ya. Nah, kalau memang itu homogen, maka nanti kalau kita ingin meneliti di populasinya seluruh kelas atau seluruh sekolah ya, satu sekolah itulah seluruh siswa di sekolah A misalkan. Nah, berarti kan kalau ditanya kenapa Anda memilih di kelas 1 misalkan sebagai sampelnya, kan enggak, apakah satu merepresentasikan seluruh sekolah kan enggak bisa juga. Nah, akan lebih baik Bapak Ibu mengambilnya secara random kan. Jadi kelas 1 ada berapa, misalkan 100 siswa, kelas 2 100 siswa, kelas 3 100 siswa. Nah, di sini tinggal kalian Bapak Ibu menentukan berapa siswa yang mau dipakai, dipilih aja secara random gitu ya. Gimana caranya kalau sederhana itu ya udah tinggal 300 siswa tadi dibikin nomornya, bikin random acak ketemu begitu. Ya kan? Ini akan mudah dilakukan pakai Excel pun banyak ya cara membuat random acaknya ya. Jadi siswanya dibikin kode aja dari 1 sampai 300, kemudian kita bikin ambil berapa, tinggal dirandomkan akan ketemu gitu. Nah, siswa yang dapat kode yang sama tadi itulah yang kita kasih kuesioner mungkin kan motivasi kan bentuknya kualitatif ya mungkin kan angket atau apa. Nah, jadi kan situ nggak ada masalah mau kelas 1, 2 atau 3. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pas, alhamdulillah. Putus tuh senyum-senyum aja ini. Pak, sedikit saya tanyakan nih Pak. Boleh Pak Sandra, silahkan. Sering saya lihat mungkin dalam skripsi lah, karena Mhm. mungkin saya lihat skripsi kawan-kawan dulu gitu. Iya, Tetap iya. ada dia tes homogenitas gitu. Maksudnya apakah setelah misalkan tadi motivasi tadi kan kita berasumsi bahwa memang kelas 10, 11, 12 itu kan kita anggap homogen gitu. Tapi apa gunanya lagi kita lakukan tes homogenitas gitu Pak kira-kira? Oke, baik. Kan yang kita asumsikan homogen tadi populasi ya Pak ya. Nah, sedangkan Bapak kan nelitinya nggak langsung ke populasi ya, tapi mengambil juga sampelnya gitu. Misalkan ambil sampelnya dari 300 itu kita ambil 100 siswa gitu ya kan, misal ya kan itu ya. Nah, data yang Bapak olah itu kan 100 siswa ini gitu ya. Nah, Bapak mengolahnya pakai apa nanti? Pasti ujung-ujungnya kan nanti kita gunakan statistik ya kan, pengen mencari pengaruhnya mungkin atau faktor-faktornya jadi multivariat uji dan sebagainya. Nah, alat statistik ini Pak, itu dia ada prasyarat namanya. Kalau di statistik nanti ada istilahnya uji prasyarat. Misalkan Bapak menggunakan uji T atau uji ANOVA atau uji Z atau uji yang lainnya. Nah, untuk uji-uji statistik ini dia tidak berdiri random begitu aja. Bapak hasil data langsung diolah langsung bisa yang memang muncul hasilnya, tapi hasilnya itu bisanya mungkin bias atau tidak representatif. Nah, ketika sebelum kita mengujikan secara statistik, itu ada uji prasyarat. Salah satunya apa? Karakter data yang kita ambil itu syaratnya harus homogen. Nah, makanya di sini kadang-kadang mahasiswa ini kesulitannya di situ. Populasinya udah jelas-jelas nggak homogen,
diambil datanya, akhirnya nanti datanya berantakan kan. Nah, akhirnya uji statistiknya nggak mungkin, walaupun itu bisa nanti dilakukan uji statistik, nggak mungkin nanti bisa pakai statistik yang lain kan itu dia. Nah itu sebenarnya nggak harus itu, tapi kalau Bapak misalkan mau ke non parametrik pengujian statistiknya nanti bisa nggak harus uji prasyarat kan itu dia. Terus ada syarat normal juga kan itu dia. Nah, itu juga penting, itu prasyarat karena memang udah sebuah syarat dari alat statistik. Makanya nanti kalau Bapak baca buku tentang statistik itu pasti ada prasyarat gitu. Sebelum misalkan salah satunya uji T. Uji T itu syaratnya ya mungkin dan normal datanya. Kalau datanya normal, distribusinya kemudian karakter datanya itu homogen, sebaran datanya itu homogen, maka dia baru bisa dilakukan uji statistik. Pak, nggak dilakukan uji itu kan kalau pakai SPSS datanya dimasukin masuk juga kok Pak, keluar juga kesimpulannya ya memang keluar, kan namanya alat ya. Kayak manapun, cuman kan karena prasyaratnya tidak terpenuhi sehingga kan kelayakannya tidak bisa dipercaya gitu loh sebenarnya itu kan itu dia. Jadi nggak cocok alat yang dipakai ini gitu. Nah, itu kalau dalam penelitian kuantitatif itu seperti itu. Tapi nggak semua statistik wajib ada prasyarat homogen dan normalitas. Kita harus lihat juga seperti kayak ANOVA itu harus dua-duanya ya. Kalau nggak salah uji T itu normal, tidak mesti harus homogen gitu. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Nanti kita lihat lagi. Nah, jadi tergantung alat statistiknya seperti apa gitu. Bahkan kadang-kadang homogen dan normalitas ini kalau tidak terpenuhi dua-duanya, kita nggak harus menggunakan statistik parametrik, kita bisa menggunakan non parametrik nanti ujungnya begitu untuk melakukan statistiknya. Jadi banyak cara. Artinya kan alat statistik ini kan kalau dalam bayangan kita kan kayak timbangan gitu ya. Alat timbangan kan banyak alat yang bisa dipakai ya kan itu dia. Timbangan digital nggak bisa, bisa manual, manual nggak bisa pakai timbangan yang lain dan sebagainya. Jadi banyak alat yang bisa kita pakai gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sandra. Yang lainnya? Ada pertanyaan? Pas? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi kalau begitu. Oke, ini teknik sampling yang kedua, yaitu teknik sampling strata. Nah, di sini ketika kita dapati populasi yang heterogen. Ya, kalau tadi kan kita anggap, jadi tergantung tadi ya, apa yang variabelnya apa ya, yang mau kita ukur dalam sebuah populasi itu. Kita ini semuanya nanti bayangannya mungkin ke sekolah gitu ya, kayak tadi kan contohnya sekolah. Nah, jadi tergantung apa yang mau diukur gitu. Tadi kalau variabelnya motivasi mungkin bisa kita katakan 1, 2, 3 itu homogen. Tapi di karakter yang lain bisa aja populasi itu kelas 1, 2, dan 3 itu dianggap tidak homogen atau berbeda gitu. Atau makanya dia akan disebut heterogen. Nah, jika sampel dipilih berdasarkan karakter tertentu sehingga setiap strata itu homogen gitu ya. Artinya kalau heterogen artinya kan nanti ada kelompok-kelompok itu yang mengelompol dan mereka homogen gitu ya. Itu biasanya kan selalu ada ya. Kalau dia kelas 1 bisa kita katakan seluruh kelas 1 ini homogen kan itu dia. Kembali lagi nanti apalagi yang mau yang mau diukur juga sebenarnya gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan bisa kita katakan sebagai strata gitu ya. Nah, baru nanti setiap stratanya itu kita ambil secara acak. Gitu ya. Nah, ini ada rekomendasi nih ya, pengambilan strata yang paling baik itu dengan cara proporsional gitu ya. Ini ada salah satu contohnya. Nah, ini biasanya disebut dengan sampel acak proporsional istilahnya. Ya, misalkan dari 1.150 mahasiswa tahun pertama, kedua, dan ketiga, berarti ini total ya. Masing-masing terdiri dari ada yang 300 mahasiswa, 350 mahasiswa, dan 500 gitu ya. Nah, dalam penelitian itu diperlukan 100 mahasiswa. Bagaimana cara mengambil sampelnya gitu? Kalau antara tahun pertama, kedua, dan ketiga ini kita anggap heterogen gitu ya. Nah, untuk yang pakai sampel acak proporsional ini, maka ini cara perhitungan sederhananya.
Jadi tinggal 300 dibagi 1150 kali 100. Jadi kita bulatkan ya. Jadi ada 26 di tahun pertama, 30 tahun kedua, dan 44 di tahun ketiga. Begitu. Ya. Ini tekniknya saja. Apa contohnya nih? Contoh variabel yang diukur kalau kita berkaitan dengan yang seperti ini. Bisa memberikan gambaran Bapak Ibu? Sambil saya minum dulu sebentar. Ini dingin-dingin tapi saya minumnya adalah air es, serut timun sama lemon. Gimana Bapak Ibu? Ada contoh gambaran variabel apa yang bentuknya heterogen gitu? Biasanya itu bisa juga riset yang menggunakan variabel apa namanya? Variabel kita kan ada variabel bebas, variabel terikat, satu lagi variabel apa? Kontrol ya. Nah, biasanya kan kita juga kok variabel. Iya, ada variabel yang untuk dikontrol. Jadi kalau riset kan ada ditinjau dari gender mungkin, ditinjau dari nah, itu kan juga bisa akhirnya peninjauan ini kan membentuk strata ya. Itu juga bisa. Ya ditinjau dari jenjang atau ditinjau dari kelasnya gitu kan, jenjang kelasnya itu juga jadi memunculkan strata baru ya gitu ya, atau ditinjau dari kemampuan awal matematis gitu ya. Nah, KAM ini kan akhirnya kan kita memberi testing ke siswa, setelah dites baru kita kelompokkan gitu ya. Jadi ada kelompok tinggi, ada kelompok sedang, kelompok rendah. Nah, di situ kan nanti kita baru bagi secara proporsional begitu. Itu juga bisa. Oke, teknik pengambilan sampel yang ketiga itu klaster. Nah, yang seperti apa klaster ini? Metode ini dilakukan untuk populasi dibagi dalam klaster atau kelompok. Ini mirip-mirip dengan strata tadi ya kayaknya. Nah, setiap klaster dipilih sampel secara acak. Misalkan di sini penelitian tentang pendapatan keluarga di suatu daerah. Sampel klaster dapat dilakukan gitu ya. Misalkan daerah itu dari kabupaten, beberapa kecamatan, beberapa desa, beberapa RT, dan beberapa keluarga. Jadi tergantung klasterisasinya apa di sini, apakah klaster kabupaten, kecamatannya, desanya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini klasterisasi. Kemudian ada juga teknik sampling non acak, ya, non acak. Jadi pengambilan sampel secara sistemik ini salah satunya. Jadi secara sistemik ini yaitu teknik sampling dilakukan cara mengambil anggota sampel pada jarak interval tertentu. Nah, interval ini bisa dalam bentuk ruang, waktu, atau ukuran yang seragam gitu ya. Jadi ini namanya sampel sistemik. Misalkan jika populasinya itu sebanyak N dan akan diambil sampel sebanyak N kecil ya, maka jarak interval, nah tadi interval ini bisa juga dalam bentuk kuantitas seperti ini. Jarak intervalnya itu adalah berarti N dibagi N begitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan ada sebanyak N buah interval, jangan N lagi harusnya simbolnya biar nggak bingungin ya. Mungkin X buah interval pada setiap interval diambil sebuah anggota dengan pengambilan acak gitu. Ini contohnya apa ya? Riset yang seperti ini. Jadi bisa juga begini. Misalkan kalian ingin meneliti jumlah mobil, kayaknya nggak menurut jumlah mobil yang lewat dalam durasi jam tertentu, ya kan? Nah, tinggal kalian bagi aja intervalnya. Misalkan waktunya kapan minimalnya? Jam pagi misalkan, pagi dari jam berapa itu? Atau kecepat ya jumlah mobil kan, misalkan dari jam 7 sampai jam 8. Kan gitu dia ya. Kemudian jam 8 sampai jam 9. 9 sampai jam 10. Nah, dan seterusnya. Ada nggak pola tertentu yang terjadi di sana? Kan gitu dia ya. Nah, nanti itu bisa jadikan sebagai contoh, itu kasus-kasusnya seperti itu. Kalau di pendidikan atau di sekolah, apa ya?
Mungkin bisa riset tentang keterlambatan siswa masuk kelas. Masuk sekolah juga bisa ya. Nah, kita pakai rentang kan itu dia ya. Berapa siswa yang tepat waktu, berapa banyak kan gitu dia ya. Kita pakai alat itu kan tek itu ya. Siswa yang terlambat dalam rentang 1 sampai 5 menit misalkan, ya kan, yang dari 5 menit sampai 10 menit, 10 menit sampai sekian menit. Nah, itu juga riset interval ya, bisa juga ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pas ya. Jadi itu yang disebut dengan teknik sampel sistemik gitu ya. Kemudian ada teknik sampel kuota. Kalau kuota ini udah jelas ya. Jadi kita tentukan kuotanya berapa gitu ya. Kemudian kita meneliti sampai kuota itu terpenuhi begitu. Misalkan kita ini biasanya kita random ini. Biasanya kalau riset-riset ini biasanya riset yang berbasis apa namanya lapangan langsung. Misalkan kalian meneliti pendapat tertentu di masyarakat di pasar gitu ya. Dengan kuotanya sekian, ya udah nanti kalian random aja nanyain orang-orang itu satu-satu gitu ya. Nah, sampai dapatkan jumlah tertentu gitu ya. Ketika jumlah itu terpenuhi, udah langsung tinggal dianalisis datanya begitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi ketika kuota sudah terpenuhi, maka sudah selesai risetnya gitu. Tinggal diolah data, dianalisis begitu. Jadi dia bisa juga gambarannya seperti itu kalau sampel kuota ya. Kemudian mirip-mirip dengan insidentil di sini sepertinya teknik sampel insidentil. Jadi sampel yang diambil yaitu boleh siapa saja yang kebetulan bertemu dengan si penelitinya gitu ya. Tapi di sini biasanya harus ada syarat. Syaratnya ya memang yang kebetulan ketemu ini memenuhi syarat gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya nanti dibuang itu datanya. Maksudnya si subjek atau responden yang tadi dianggap memenuhi dibuang, nanti cari orang lagi secara kebetulan nanti ketemu dan sebagainya, itu bisa gitu ya. Atau ya pas kebetulan kita ketemu orang dan dia ternyata pakarnya atau dia ahlinya, akhirnya kita ngobrol dan seterusnya, itu juga bisa dijadikan sebagai subjek namanya itu ya, subjek insidental namanya, kan itu dia. Nah, ada yang purposive sampling. Ini yang paling sering didengar ya. Kayaknya, oke, sebelum ke purposive sampling tadi, kalau meng-flashback ke skripsi masing-masing, masih ingat nggak teknik samplingnya dulu apa? Ada yang sudah kita sebutin tadi belum? Nggak inget ya skripsinya? Paling dulu yang paling sering itu saya selalu kalau udah mahasiswa nyebutnya teknik samplingnya dipilih secara acak. Wah, itu langsung itu tak geber maksudnya. Acak sampling langsung tak geber lah itu. Yang disebut acak sampling itu kan yang awal tadi, acak sederhana kan itu dia. Tapi isinya kelas 1A. Ya, gimana lah acak samplingnya kelas 1A jadi acak sampling? Kan ini nggak bener ini. Kalau acak sampling itu berapa semuanya kau kocok kayak kocok orang arisan itu gitu. Tinggal ngambil berapa 30, jadiin 100 orang diambil 30, itu acak sampling gitu. Gitu nggak kalian gitu? Kan nggak, kalian ngambilnya kan kelas masing-masing gitu. Nah, dan nggak memungkinkan ya. Jadi kalau kita di sekolah, acak sampling itu adalah teknik yang tidak mungkin terjadi kalau di Indonesia. Tapi bisa jadi sih, tergantung riset apa ya. Tapi kalau risetnya berbasis pembelajaran, ada metodologi pembelajaran yang digunakan, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Misalkan kalian acak samplingnya 30 orang, siswanya ada 100. Nggak mungkin kan kalian ngacak 100 orang diambil 30 terus dijadiin satu kelas, bikin kelas baru sendiri di waktu tertentu, mungkin nggak? Ya mungkin, tapi repot ya, izin kepala sekolah, anaknya, orang tuanya mau nggak diajar di luar jam itu. Kan nggak memungkinkan, kita kan selalu mengikuti regulasi yang ada di sekolah biasanya kan. Kalau mau riset, saya mau riset kelas 2, oh boleh, kelas berapa? 2A, oke.
ikuti sesuai jadwalnya ya, kan itu dia. Lapor ke gurunya, kan itu dia. Cari apa Bu ngajarnya sebagainya. Kan kita ngikuti regulasi mereka gitu ya kan. Nah, jadi sangat-sangat nggak logis jadinya. Kalau kita yang sudah paham tentang teknik sampling jadinya makanya muncul ada istilah ini purposive sampling ini kadang-kadang menjadi penting gitu ya. Apa itu purposive sampling? Jadi sampling yang teknik sampling yang ada purpose tujuan tertentu gitu atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan gitu ya. Jadi banyak cari pertimbangannya gitu ya. Kadang-kadang ya kayak tadi kalau random nggak mungkin, jadi ada purposive sampling yang nanti bentuknya mungkin sampling acak kelas gitu. Jadi karena apa? Terus kelas itu nanti kasih kejelasan karena kan berkaitan dengan regulasi sekolah dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan purposive sampling ini biasanya gitu ya. Jadi tergantung tujuannya apa sehingga kan kita memilih kualitatif juga banyak ya purposive sampling ini cocok juga. Kenapa? Misalkan ini kualitatifnya tentang kita pengen mengukur analisis kemampuan komunikasi matematis siswa gitu. Kan nanti berarti kan kita nanti teknik ambilan datanya kan nanti harus mewawancarai siswa dan sebagainya. Berarti kan kita harus memilih siswa yang pandai ngomong kan? Ya enggak? Berarti kan kita nanti memberi penjelasan di bab 3 itu kasih keterangan gitu loh. Purposive samplingnya itu pertama syaratnya siswanya harus yang begini, yang mudah diajak kerja sama, yang mampu berkomunikasi dengan baik, kan itu dia. Dan sebagainya, ada banyak beberapa kriteria yang kita tentukan gitu. Nah nanti kita ambil random aja. Anaknya kalau ditanyain, nggak tahu Pak, pokoknya itu dah tadi jawabannya. Ya terus kita jawab risetnya nanti hasilnya nggak jelas jadinya, kan itu dia. Anaknya bisa jawab tapi dikasih pertanyaan kenapa jawabannya itu nggak tahu aja. Jadi kan nggak ketemu komunikasi matematisnya gitu kan. Nah itu dibuang itu, kan itu dia. Kita harus cari anak yang mampu berkomunikasi gitu. Kenapa kamu jawabnya begini? Oh iya Pak, tadi kan ini dari sini Pak. Nah ini pakai rumus ini. Nah, kenapa nggak pakai rumus? Oh itu nggak bisa Pak, kan ini harusnya begini. Nah kan dari situ kan ketahuan gitu kan, secara komunikasinya, logika nalarnya jalan semuanya gitu. Nah kita harus cari seperti itu. Jangan sampai udah riset di tengah jalan, anaknya ngambek nggak mau lagi, kan pusing, ya kan? Ini kejadian ya teman saya waktu S2 di ITB, saya pengajaran matematik ITB itu tesisnya kami diberi kebebasan, boleh riset di bidang pendidikannya, boleh riset di bidang murninya, matematika murninya. Ada beberapa teman saya itu riset di bidang pendidikan, dia meneliti tentang cara berpikir siswa begitu. Risetnya cuma 3 orang siswa yang diteliti dan itu diamati tiap hari selama 1 semester full anaknya. Setelah belajar nanti dia diskusi berdua terus seperti itu. Nah, yang neliti ini karakternya mirip kayak kita orang Medan, orang Bima. Orang Bima itu kan sedikit kaku ya bahasanya seperti kita Medan juga. Kita kadang teriak-teriak padahal itu nggak marah, dipikir orang lain marah gitu ya kan. Nah, yang diteliti orang Sunda yang lemah lembut baik kan gitu dia. Nah, kejadian di pertengahan riset tinggal 2 bulan lagi harus sudah sidang ya, batasnya kami itu waktu itu. Siswanya nih ngambek nggak mau diteliti lagi, stres dia. Lapor ke pembimbing, akhirnya keputusannya cari siswa baru lagi. Nah ini kan ya itu gara-gara itu tadi ya, ini kan tentang pemilihan subjek yang tidak representatif gitu ya, nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi kan tadi faktor-faktornya sebenarnya kan itu ya faktor budaya. Kadang-kadang ini juga kita harus penting juga. Yang orang Sunda kan lembut, ini orang Bima yang intonasinya kadang-kadang dia saklek gitu. Sehingga orang pikirnya itu marah-marah padahal enggak gitu. Jadi anaknya ketakutan gitu, enggak jadi dia riset. Oke, nah ini ada yang disebut dengan sampel jenuh. Nah ini mungkin ini yang disebut dengan istilahnya populasi ya. Jadi sampel sama dengan populasi. Nah jadi jangan salah pilih ya, jangan salah sebut namanya. Jadi kalau udah riset kadang-kadang kan Bapak Ibu populasinya itu nggak akan terlalu lebar juga ya. Kalau memang tidak bisa mengeneralisir keseluruhan,
bisa aja populasinya itu dikecilkan aja gitu. Populasi satu kelas bisa nggak jadiin populasi, ya boleh juga kan, itu dia. Kalau memang Bapak Ibu punya argumen bahwa setiap kelas itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga saya tidak bisa mengeneralisir untuk misalkan Bapak Ibu meneliti SMA kelas 2 itu. Nah, kelas 2A, B, C, atau di kelas 2 di sekolah lain itu karakternya nggak bisa disamain misalkan. Sehingga saya tidak bisa mengeneralisir untuk kelas 2 SMA seluruh Medan atau seluruh Indonesia gitu. Nah, Bapak Ibu boleh memilih atau memutuskan bahwa populasinya adalah satu kelas itu saja, itu boleh ya. Ingat, peneliti itu punya kebebasan untuk menentukan asal dasarnya jelas Bapak Ibu. Jadi jangan takut, dan jangan juga nanti Bapak Ibu penelitiannya populasinya seluruh siswa se-Sumatera Utara. Yang diteliti cuma satu sekolah di sekolah Bapak Ibu, swasta lagi kan, itu dia. Padahal Sumatera Utara itu ada berapa ratus sekolah. Apakah sekolah Bapak Ibu sudah merepresentasikan? Nah, bahkan populasinya seluruh sekolah Bapak Ibu aja juga belum tentu representatif, tergantung riset Bapak Ibu apa gitu loh. Nah, nggak usah takut-takut membuat populasinya kecil gitu ya. Kalau memang harus populasinya besar ya dibesarin, nggak masalah kan, itu dia. Jadi harus jelas gitu memilihnya. Jangan tapi jangan salah gitu ya. Terlalu lebar juga harus diperjelas lagi nanti. Seluruh Sumatera Utara risetnya cuma satu sekolah, kan ngeri kali kan. Harus ada pertimbangan berapa kabupaten, satu kabupatennya terwakili atau enggak dan sebagainya kan, kalau mau riset besar kayak gitu. Nah, harus hati-hati bahasanya nanti. Oke, jadi ada istilah sampel jenuh ya, ketika populasi dijadikan sampelnya. Jadi nggak ada sampling, jadi seluruh populasinya itu diteliti. Nah, itu namanya sampel jenuh bahasanya. Ya Bapak Ibu. Nah, ada snowball sampling di sini. Apa itu snowball sampling? Snowball sampling ini, tahu snowball nggak ya? Bola salju. Ya kan? Bola salju itu polanya kayak mana? Kan biasanya itu kalau di kartun-kartun ya kita nengoknya di kartun aja ya, kalau di nggak pernah ketemu salju kan, bikin bola kecil habis itu digelundungkan di gunung es gitu ya, nanti dia kan gelundung dari kecil nanti gede sampai kayak besar begitu. Nah, ini polanya sama seperti itu. Jadi bola salju itu risetnya adalah ngambil dari kecil dulu sampai membesar, sampai menemukan titik jenuhnya. Jadi sampai menemukan sebuah pola, dan polanya itu nggak berubah-berubah, berarti udah berhenti di situ gitu. Nah, jadi dari 2 orang dulu. Nah, 2 orang ketemu polanya A dan B masih regam. Kalau 3 kayak mana? 4, 5, 6. Oh, ternyata ketemu polanya kayak gini. Nah, ketika sudah ketemu titik jenuhnya, kalau digedein kayaknya masih tetap itu juga, nggak akan berubah lagi. Berarti sudah sampai ketemu titik jenuhnya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ketika sudah tidak ada, artinya sudah tidak berubah lagi, sudah konsisten, itu titik jenuh ya. Maksudnya itu konsisten itu aja juga, diperbesar lagi juga masih itu juga hasilnya, ya berarti itu sudah masuk titik jenuh gitu ya. Berarti ini tekniknya adalah snowball sampling gitu ya. Bener nggak tulisannya itu ya? Kayaknya salah ya. Pura-pura bener deh. Snowballnya itu kurang L ya. Oke, snowball sampling ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi kesalahan dalam teknik sampling ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kesalahan dalam sampling ini sangat fatal menurut saya. Kenapa? Karena jadi kunci juga ya. Jadi, dan ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian dalam meneliti. Tapi walaupun salah, artinya kita nanti harus ingat, meneliti itu kuncinya adalah jujur ya Bapak Ibu, kejujuran. Jadi ketika Bapak Ibu meneliti ya kan, di awal mungkin meyakini bahwa yang teknik sampling kita lakukan benar misalkan ya gitu dia. Nah, ketahuan ketika nanti hasil penelitiannya ternyata hasil riset Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan hipotesis yang Bapak Ibu ajukan. Itu bagaimana? Apakah berarti riset kita gagal? Bapak Ibu? Kalau riset kita tidak sesuai dengan hipotesis, apakah kita berarti risetnya harus gagal dan mengulang kembali?
Sepertinya tidak, Pak. Nah, kalau tidak berarti apa yang harus kita sajikan di sana? Kan tidak sesuai dengan hipotesis. Mungkin metode Tidak. penelitian atau dia tekniknya yang salah, Pak. Nah, itu harus disampaikan di mana? Di hasil dan pembahasan ya, Pak. Di Terus lanjut pembahasan ke pastinya. kesimpulan. Nah, di sini kunci kejujuran, jangan ngerubah-ngerubah data gitu ya. Kita kan selalu supaya bagus diubah-ubah angkanya dan sebagainya. Ini sudah bias ya Bapak Ibu, riset udah apa adanya gitu, sajikan gitu loh. Nah, nanti kalau tidak berhasil atau tidak sesuai dengan harapan, yang perlu ditanyakan kenapa tidak sesuai dengan harapan. Kan itu dia. Itu dikaji di pembahasan. Dibahas secara detail. Dari mana ya? Itu kan pembahasan itu kan kayak refleks ya, merefleksikan kembali gitu ya. Apa yang terjadi dengan riset kita. Pertama mungkin mulai dari penyusunan instrumen. Apakah instrumennya sudah benar bagus belum? Nah, ya Bapak Ibu yang meneliti yang pasti tahu kan, oh di instrumen itu ternyata masih kurang bagus mungkin. Ternyata ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan beberapa soal yang tidak sesuai dengan indikatornya. Nah, bisa jadi karena itu sehingga data yang diperoleh kan nggak sesuai, kan gitu dia kan. Atau oke, mundur lagi, kalau instrumennya sudah benar kayak mana? Mungkin di metodologinya, kan itu dia. Metodologinya kurang pas, misalkan seharusnya dengan metode ini mungkin bisa jadi lebih baik lagi. Nah, tapi kan mengatakan itu harus ada dasarnya. Mungkin oh iya ini bisa dilihat dari risetnya si ini yang meneliti dengan metode ini dengan variabel begini ternyata hasilnya bagus. Nah, kan begitu. Atau kembali lagi ke sampling. Nah, mungkin teknik sampelnya atau subjek atau responden yang kita gunakan kurang begini. Jadi banyak hal, banyak variabel, banyak faktor yang bisa kita ungkapkan gitu ya di pembahasan. Nah, ini jadi penting juga, ini sekaligus ngajarin juga ini. Pembahasan itu bukan menulis ulang hasil penelitian, tapi menjawab kenapa penelitiannya berhasil, kenapa penelitiannya tidak berhasil. Ya, kalau tengok pembahasan, coba lah nanti flashback sendirilah skripsinya sendiri apa pembahasannya. Pasti ngulang lagi. H0 sampai yang T-nya sekian, ininya sekian. Nggak diceritain itu lagi. Yang diceritain adalah kesimpulan dari hasil itu. Oh, hipotesisnya diterima. Kesimpulannya apa? Berarti ada pengaruh gini. Nah, di pembahasan, kenapa ada pengaruh? Itu yang harus kita jawab. Gitu. Gunakan logika teori yang jelas. Cari sumber-sumber rujukan sebelumnya, riset-riset sebelumnya, atau teori-teori sebelumnya yang mendukung hasil jawaban kita atau yang bertolak belakang dengan jawaban riset kita. Itu harus dikaji di pembahasan, bukan mengulang lagi kayak ngerangkum. Kan seringnya kayak begitu. Coba ya dibaca lagi lah skripsinya masing-masing. Apa isi pembahasannya. Nah, harusnya itu yang dibahas. Nah, jadi apa adanya, jangan terbebani dengan kok nilai ujian tesnya jelek kali anak-anak ini. Ya biarin aja, kan memang jelek, sajikan di situ. Kan gitu dia. Biar kita nggak ada beban hidup, Bapak Ibu, ini dunia akhirat loh kalau dikatanya lagi lebih dalam lagi ya kajiannya. Nanti Bapak Ibu dapat gelar dari situ, tapi isinya datanya diolah-olah semuanya. Ngeri kan gitu dia. Kalau kita mendingan apa adanya, riset dilakukan dengan prosedur yang benar dan sebagainya, kan itu dia. Sehingga nggak ada beban hidup, kita sampaikan aja. Yang penting semua tahapan dilewatin, semua metodologi dilaksanakan, sampaikan apa adanya, jadi akan lebih enak riset itu. Jadi meneliti tidak wajib berhasil. Meneliti yang paling penting adalah kejujurannya, apa adanya disampaikan, sehingga orang lain bisa belajar dari riset kita gitu loh. Kalau kita gagal, ya nggak masalah, sehingga kan nanti rekomendasinya apa. Nah, supaya nggak gagal, Bapak Ibu peneliti lanjutannya harus ini. Kan kita berkontribusi dalam ilmu pengetahuan kalau kayak gitu. Nah, jadi sarannya itu kan itu dia. Nah, kalau berhasil Pak, apa sarannya? Ya Bapak Ibu harus punya gambaran lanjutannya apa ini kalau berhasil. Nah, rekomendasikan untuk riset lanjutannya apa. Kan gitu dia. Jadi logis ya dari awal sampai akhir, jadi enak nanti riset itu. Oke, kok ada tugas ini ya?
Nggak usah deh. Kita bahas aja bareng-bareng. Bisa dibuka nggak ini ya? Mudah-mudahan bisa. Iya, mantap, bisa dibuka. Online saya berarti ya. Sebenarnya kemarin saya kepikiran Bapak Ibu nanti ditugasi cari jurnal sih. Bolehlah nanti saya minta, ini nggak usah review, tapi mungkin nanti Bapak Ibu cari jurnal yang lain. No. Ini ini ada teknik pengambilan sampel proportif dan snowball sampling. Ini menarik ya, ada sebuah artikel, ini riset apa namanya, library ya, ini kayaknya kajian pustaka, bukan riset lapangan, jadi dia membaca beberapa artikel, kemudian dia membuat rangkuman begitu. Lebih cenderung artikelnya bentuknya seperti itu, jadi menulis ulang ya. Download rupanya nggak bisa dibuka langsung. Dari UIN Raden Patah, Palembang. Nah, historisnya lumayan ya di sini. Submitnya tanggal 30 bulan 6. Salah ya. Oh, di sini. Submitnya tanggal 12 bulan 5. Direvisi bulan 6, sebulan juga ya. Disetujui tanggal 29. Publishnya tanggal 30. Ini proses ya, jadi Bapak Ibu kalau submit jurnal itu jangan dadakan-dadakan, itu termasuk kategori yang kurang baik juga. Proses publish jurnal itu mulai dari submit, kemudian setelah kita disubmit diterima, kemudian direvisi. Nah, revisian kita itu disetujui tanggal 29 disetujui baru publish gitu ya. Di sini dia membahas tentang bukan membandingkan ya, di sini kayaknya dia mengkaji dua hal langsung gitu ya. Membahas tentang dua teknik sampling yaitu purposive dan snowball sampling ya. Nah, metodologi apa ini nggak perlu dibahas, saya bikin ke purposive di sini. Atau kita lihat abstraknya dulu ya. Baca jurnal itu yang penting di abstraknya dulu. Kalau abstraknya menarik baru kita cari ke dalam gitu. Dalam penelitian kualitatif, nah dia sini fokusnya kualitatif malahan ya. Komponen yang sangat berarti, salah satunya adalah pemilihan dari responden yang hendak digunakan dalam riset ya. Ya memang kualitatif itu biasanya fenomena ya, jadi bukan ke populasi, tapi teknik sampling tetap harus digunakan ya. Jadi ada teknik samplingnya. Karena ketika kita memilih responden itu kan nggak bisa acak saja, tapi harus punya teknik sampling tergantung tujuan juga, kembali lagi ke sana. Sebagaimana halnya dengan riset kuantitatif, kualitatif juga butuh teknik sampling. Nah ini dikatakan gitu ya Bapak Ibu. Biasanya periset ini bahasanya ilmiah nggak ya? Lebih memang di bahasa periset itu KBBH, KBBH sih, KBBI ya. Nggak apa-apa lah. Biasanya peneliti kualitatif, ya kan, sering ini bahasanya kerap ya, ada kerap ini kayaknya kerap memakai teknik gitu. Ya, boleh sih, cuman jarang saya dengar teknik sampling purposive buat memastikan responden yang hendak digunakan dalam riset gitu ya. Ya tadi ya, purposive itu kan tujuan ya. Jadi karakternya atau apanya itu kita tentukan dulu, nanti baru milih subjek. Jadi subjeknya itu enggak asal dipilih tapi sesuai dengan tujuannya. Meski kita ketahui juga bahwa banyak tipe teknik sampling digunakan dalam riset kualitatif. Nah, riset di sini tujuannya adalah membahas ya tentang pengembangan sampel purposive serta snowball sampling.
Di sini kesimpulannya apa di sini? Ini dia definisi baru. Tata cara yang dijalani oleh periset dalam memastikan kita penempatan responden mana saja yang diperoleh seleksi sebagai sampel. Sebaliknya, snowball sampling adalah metode sampling dicoba untuk Oke, karena ini risetnya riset studi apa namanya literatur ya di sini ya. Cuman di sini kalau Bapak Ibu baca di abstraknya ini apa yang kurang di sini? Abstrak seharusnya memenuhi kriteria apa saja? Kalau di awal itu kalimat pertama masih pendahuluan saja ya di sini ya, pengantar ya. Jadi belum masuk ke sampai sini itu juga. Harusnya kan tetap walaupun studi literatur, abstrak itu kan harus memuat tujuan ya. Jadi tujuan dari penelitian ini ngapain. Jadi harus apapun itu. Kan ini juga riset juga ya, studi literatur kan penelitian juga. Tetap harus ada tujuannya apa, kemudian metodologinya seperti apa harus dijelaskan. Ya kan? Ya ini agak sedikit apa ya? Dia bahas tentang teknik sampling, tapi dia sendiri nggak membahas sampling yang dia gunakan apa di sini. Atau metodologinya apa yang dia gunakan dalam melakukan penulisan artikel ilmiah. Ini kan artikel ilmiah, berarti kan metodologinya ada itu. Kan dia. Dan hasil risetnya apa juga belum ada. Jadi ya boleh studi literatur gini kan mungkin komparasinya ya, jadi bisa membahas tentang kelebihan kekurangannya atau seperti apa kan menarik juga. Tapi walaupun seperti itu isinya bagus di dalam sini, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pengetahuan baru berkaitan dengan purposive sampling gitu ya. Kemudian snowball. Nah, paling nanti tugasnya begini ya, saya mungkin minta direview mencari artikel, jangan yang ini. Coba cari satu artikel boleh, atau 2 artikel boleh, yang memiliki teknik sampling yang berbeda-beda lah gitu ya. Cari 3 artikel yang teknik samplingnya berbeda ya Bapak Ibu sekalian ya. 3 teknik yang berbeda. Di bidang apapun boleh lah, menurut saya nggak harus bidang pendidikan, jangan terlalu khusus, jadi general. Yang penting Bapak Ibu dapat artikel yang teknik samplingnya berbeda, kan itu dia. Nanti kita akan coba lihat, coba dilihat tujuannya apa, kan itu dia. Apakah teknik sampling yang digunakan sesuai dengan tujuan nggak, kan itu dia. Tujuan dari penelitiannya kan kita bisa lihat dari judul ya, atau di abstrak seharusnya kan muncul ya tujuan risetnya apa begitu. Gitu ya Bapak Ibu? Bisa? Dicoba Pak. Coba. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kan gampang, cuman nyari 3 jurnal mas sebentar. Iya Pak, nyari 3-nya, tapi kan harus dibaca dulu dia tekniknya sama apa enggak, ujungnya ratusan jurnal juga Pak. Gampang ya Bapak Ibu, nanti membacanya itu cukup di yang saya presentasiin kelihatan kan? Enggak ada Pak. Hah? Belum muncul Pak. Yang tadi jurnal tadi kelihatan? Kelihatan Pak. Oh. Kelihatan Pak. Oh, saya share-nya tadi saya share screen itu layar, bukan itu sih. Berarti oke, berarti kelihatan ya. Ini browser dari mana ini? Oh, ini browser bawaannya ini nampaknya. Bentar, kita tutup dulu. Ini saya ya, untuk yang belum tahu kita ulang-ulang kembali lagi ya. Di Google Scholar ya Bapak Ibu, kita di Indonesia ini punya Google Scholar, bukan Indonesia, ini di Google Scholar, bukan Indonesia aja sih, ini internasional, udah di dunia ya. Kita sudah ada Google Scholar ya, ini sangat-sangat membantu di sini untuk mencari riset-riset Bapak Ibu, silakan. Tinggal di searching aja di sini, misalkan Bapak Ibu mau teknik sampling gitu kali ya. Nah, misalkan snowball sampling gitu ya. Tengok, jangan langsung di download, kalau di judulnya snowball kayaknya nggak menarik ya.
Kalau bisa snowball samplingnya itu di metodologinya gitu. Baca di keterangan, jangan di judul. Ini download nggak bisa Bapak Ibu. Teknik sampling dalam penelitian lapangan. Ini kan teori aja ya, nggak jangan gitu ya. Cari yang judulnya. Nah, misalkan ini nih, analisis pengaruh harga, brand image dan atribut. Nah. Tapi ini bukan jurnal ya, karena ini kan Revopit Undip di sini ya, Bapak Ibu. Ini berarti repositori Bapak Ibu. Ini laporan penelitian, bisa skripsi, tesis atau disertasi. Jangan yang ada jurnalnya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Unitri atau AC ini kan PDF ya. Judulnya apa? Peran kader posyandu terhadap pembangunan kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, di sini kan riset ini judul penelitiannya. Di dalamnya kan ada teknik yang digunakan adalah purposive sampling and snowball sampling. Loh, dua-dua nih mantap ini. Nah, udah ketemu. Nah, ini berarti ketemu kan? Berarti jurnal ini meneliti dengan teknik samplingnya menggunakan dua sampling, purposive dan snowball sampling. Tinggal dibuka di sini dalamnya. Begitu ya Bapak Ibu ya, jangan ini juga bisa kan. Nah, ini problematika guru dan nah, di sini kan ada judulnya. Nah, gitu. Boleh juga seperti ini. Atau kalau mau yang general teknik sampling aja begitu biar nanti ketemu berbagai macam jenis teknik sampling. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kata kunci. Jadi kalau mencari jurnal kuncinya adalah membuat kata kunci yang pas. Ya. Kadang-kadang saya heran gitu mahasiswa. Coba silakan cari gini, udah seminggu. Pak, nggak dapat Pak ini. Kok nggak dapat gimana? Kan tunggu cari di internet. Masa nggak ada di internet? Ternyata dia salah membuat kata kunci. Ya. Ternyata membuat kata kunci itu juga sebuah kreativitas. Harus kreatif bikin kata kunci ya. Kadang-kadang kan kalian gitu kan. Apa ya kata kuncinya ya? Mau cari ini loh. Bingung kan? Apa kalimat yang dipakai ini kan itu. Nah, kalau bingung, ketik aja dulu semuanya kan itu dia. Nggak usah ragu. Kan Google nggak ada yang salah, nggak ada yang marah. Ya kan? Kalau salah ganti lagi. Jadi random aja gitu ya. Jangan takut-takut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pas, alhamdulillah, luar biasa. Nah, boleh. Silakan Pak. Pak Jendri. Kemarin minggu semalam Bapak bilang kita hari ini untuk menerapkan SPSS. Iya. Oh ya, tugas ya. SPSS-nya gimana kabarnya? Oh ya, boleh. Sebenarnya kalau saya lihat materinya belum ke sana sih. Saya kepikiran, ya saya bilang gitu ya Pak Jendri ya? Lupa saya. Iya Bapak. Bapak suruh install baru kita mulai belajar bagaimana menerapkan. Karena kemarin kan tugasnya penampilan statistik itu masih menggunakan Excel. Bagaimana dengan menggunakan Oke. Ya, berkaitan dengan tugas bagaimana Bapak Ibu? Aman? Sudah dikirim Pak, benar salahnya terserah Bapak. Kan tugas soal saya kan open ended. Iya. Ya kan? Open ended itu kan bebas. Jadi tidak ada kebenaran hakiki di situ. Tergantung sejauh mana Bapak Ibu memiliki pemahaman. Mana ini? Saya cek dulu ya. Tapi sebenarnya saya masih tahu itu dulu sih. Ini masih statistik deskriptif. Tapi Bapak Ibu sudah berhasil menginstal semuanya ya? Alhamdulillah. Belum, Pak. Oh, belum. Kenapa tidak bisanya? Linknya diklik. Nggak mau ya? Kalau dia diunduh, Pak, yang keluar lain lagi gitu, Pak. Oh, yang diunduh yang keluar lain lagi. Apakah saya settingnya salah? Coba saya lihat ya. Ini kan Windows ini ya. Dia minta lisensi yang kemarin dari punya Bapak. Waktu instalasinya. Iya, Pak. Tapi bisa diunduh.
Bisa diunduh, tapi untuk apa namanya, untuk menginstalnya langkah selanjutnya dia minta lisensi. Oh, berarti kalian Ada nggak, kode lisensi itu kan, Pak. Mengkreknya Pak, mengkrek. kan ada crack-nya di sini kan? Kalian nggak buka ini ya? Ini nggak di-download. Ini kan ada tulisannya, coba ya. Ya Buka, Pak, tapi bingung waktu itu nengok yang mana coba kodenya. ini kan ada crack fix only nih. Ya nggak? Ini dibaca nggak? Readme text ini nggak dibaca. Readme nih, baca aku dulu katanya. Udah Sarah lihat juga kemarin, Pak, tapi bingung kodenya mana yang dipakai Coba, nih. di Nah sini iya, ada. Pak, kemarin muncul ini. First, delete the lsarfc nih, file from the installed folder. Nah, ini biasanya bapak-bapak yang tahu nih. Nggak tahu kalian ini. Pertama-tama, hapus file lsrvrc ini di folder install. Folder yang sudah terinstall. Wih, ini kita bahas ini ini nanti mau di YouTube kan ini. Ah, coba. Ntar dulu lah. Mana dia settingnya dulu? Tunggulah. Jangan itu di pause dulu ya. Resume record. Oke, thank you. Kita lanjutkan. Statistik deskriptif. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membahas tentang menyajikan data ya. Nah, dari penyajian data grafik dan sebagainya atau tabel dan sebagainya itu sehingga kita bisa menduga atau kita bisa membaca pola karakter dari data gitu ya. Nah, tapi apakah dengan hanya menyajikan secara grafik atau secara tabel atau secara apa namanya diagram itu sudah cukup? Tentu juga kurang. Nah, tahapan pertama adalah kita cari statistik deskriptifnya gitu. Ya, ini penting sekali kita menyajikan statistik deskriptifnya. Apa itu statistik deskriptif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang ngajar SMA pasti hafal lah ini. Bu Rahma, ngajar apa Bu Rahma? Ngantuk Bu? Jangan ngantuk lah Bu. Dingin-dingin gini. Ngajar di SMP, SMA Bu? SMP, Pak. Nah, ada ngajar statistik nggak di SMP? Ada pelajaran statistik nggak di SMP? Peluang kali ya, cuman ya. Iya, Pak, peluang aja. Hah, iya, Pak juga dibilangnya. Saya kan nggak tahu, saya nanya. Bu Gio ngajar di mana, Bu Gio? Suaranya hilang, Bu Gio, nggak ada. Nggak bunyi juga, udah pakai headset padahal ya. Aduh. Ganti ke Bu Tustu dulu dah. Ya, Pak. Ngajar di mana, Bu? Di Tanjung Balai, Pak, SMP. Oh, SMP juga. Emang nggak ada statistik di SMP ya? Ini saya mau mengklarifikasi dari Bu Rahma ini. Ada, Pak, tapi cuma dasarnya aja, Pak. Ya, dasar itu apa dasarnya di sini? Tentang populasi, sampel, sampai ke peluang itu aja, Pak. Oh, populasi sampel ya, peluang sama teori peluang ya. Belum sampai Iya, ke statistik deskriptif ya. Belum, Pak. Oke. Apalagi nih? Bu Tere. Masih di sekolah ini Bu Tere nih? Luar biasa. Ya, udah di rumah, Pak. Udah di rumah. Kok kayak bajunya baju seragam sekolah, ngajar? Coklat. Ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, Bu Tere ngajar di SMP, SMA, Bu? SMK, Pak. Nah, di SMK pasti ada statistik deskriptif ini. Apa itu statistik deskriptif, Bu? Statistik itu statistik yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan suatu data. Misalnya dalam penyajian data gitu, Pak. Apa saja isinya itu deskriptif ini? Misalnya melalui tabel, grafik, diagram, atau ukuran pemusatan data gitu, Pak. Ya. Pemusatan data, min, median, modus gitu, Pak. Oke. Ada paket. Sorry. Sorry Bapak Ibu, ada paket pula.
Oke, kita lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiri. Ya, jadi statistik deskriptif itu isinya apa? Ya, tadi sudah disebutin ya sebagian tentang pemusatan data. Jadi tentang gejala pemusatan, penyebaran, dan juga letak ya. Jadi nanti deskriptif itu biasanya kajiannya tentang median modus, kemudian kuartil, desil, dan persentil, dan juga tentang rentang dan macam-macamnya. Termasuk varian dan simpangan baku. Itu ya. Itu adalah statistik deskriptif. Ya. Oke, nanti kita lihat di SPSS ada yang muncul nanti di sana ada menu khusus tentang statistik deskriptif dan sana memang nanti kita diminta deskripsi apa yang mau kita munculkan, nanti tinggal dipilih begitu ya. Oke, ya ini kajiannya tentang itu, tapi saya tidak akan membahas detail atau bahkan nggak akan saya bahas satu persatu apa itu median modus, cuman di sini penguatan saja ya, kita diskusi bareng. Oke. Modus yang paling pertama muncul ya. Modus ini orang mungkin sudah tahu semua ya, data yang paling sering muncul ya Bapak Ibu sekalian ya, itu modus. Oke. Kemudian ya ini ada rumus ini teman, ini rumus untuk yang data tabel frekuensi ya. Saya pikir ini sudah tahu semuanya Bapak Ibu semuanya ini udah tahu ya. Terus kapan sih kita menggunakan data modus? Kalau Bapak Ibu membuat laporan rapot itu sering nggak ngitung modusnya? Tak pernah ya. Nah, terus kenapa ada tentang cerita modus? Kapan ini dipakai? Analisis butir soal, Pak. Analisis butir Soal. Yang di mananya itu, Pak? Bisa kita lihat itu banyak siswa yang menjawab di soal ini, misalkan ada 20 orang. Jadi yang terbanyak berarti kita analisis satu persatu gitu, Pak. Jadi bisa kita lihat dari pilihan ABC ya. Jadi misalkan option A, B, C, D, E ya. Jadi yang paling banyak menjawab yang mana dan sebagainya. Ya, oke, boleh juga seperti itu. Modus ini biasanya kalau untuk data yang bersifat ordinal atau yang itu biasanya atau nominal ya. Kalau ordinal itu biasanya kita jangan dibikin rata-rata. Ya kan, misalkan Bapak Ibu mengukur tingkat kepuasan siswa gitu ya. Kan pilihannya kan tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas misalkan. Tidak puas skornya 1. Cukup puas skornya 2 gitu ya. Puas 3, sangat puas 4. Nah, nanti dirata-ratain. Kan nggak cocok toh. Jawaban siswa itu nanti dirata-ratain, rata-ratanya koma-koma jawabannya pula itu. Misalkan kuesionernya ada berapa? 15. Dijawablah ada yang jawab 3, ada yang 2, 1 dan sebagainya. Per siswa kan dikumulatifin gitu kadang-kadang. Dijumlahkan, dibagi dengan jumlah item soalnya. Rata-ratanya 3,3. Apa artinya 3,3 di situ? Nggak punya makna. Seharusnya yang kita jawab apa di situ? Modusnya. Kan itu dia. Dari 15 item pertanyaan, modusnya berapa? Kalau modusnya 1, oh berarti anak ini berarti anak ini nggak puas dengan layanannya kan gitu dia. Kan 1 kan paling banyak di situ. Tapi ditengok juga modusnya 1 itu berapa modusnya skornya. Dari 15 kalau modusnya itu 12, oh berarti ngeri kali kan, berarti anak ini benar-benar nggak puas kan gitu dia. Punya makna jadinya ya. Jangan dirata-ratain. Kan 15 soal, 19 item pertanyaan. Nanti jawabannya item pertama dia jawab puas. Oh puas berarti 3. Kan 3, 4, 2, 1 dan sudah dijumlahin dibagi 15. Nggak punya makna, tapi harusnya di situ kita cari modusnya sehingga dia punya makna per siswanya itu. Nah, kalau dalam satu kelas kan tetap aja kita cari. Coba kuesionernya itu modusnya berapa? Oh, modusnya 2. Oh, berarti cukup puas ya anak-anak dia dengan pelajaran kita hari ini. Oke, berarti udah kan gitu dia ya. Jangan dirata-ratain, nggak punya makna kalau dirata-ratain.
Begitu dia Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa. Nah, tadi juga di butir soal itu juga penting di situ ya, modus ya yang kita gunakan. Ya, makanya modus ini juga punya kekuatan gitu ya. Tapi kalau kita di sekolah kan yang paling sering kita gunakan adalah rata-rata dan simpangan baku gitu ya. Itu yang paling sering kita gunakan. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba di sini dikatakan tadi modus itu enggak tunggal ya. Modus itu bisa lebih dari satu, bahkan ada yang tidak punya modus. Coba perhatikan data ini. Kalau berdasarkan grafik ini, ada nggak modusnya? Ada, Pak. Modusnya tunggal atau banyak? Kayaknya 3 ya, Pak. 3 itu, Pak. 3 ya, modusnya ada 3 Ada ya. 3, Pak. Iya, 3 ya, Tiga, Pak. titiknya. Multimodus ini itu ada 3 ya. Di itu kan kayaknya setara ya. Kalau setara semuanya, kalau sama semuanya berarti itu modusnya 3. Di ujung-ujungnya itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini modusnya 1. tunggal ya. Ini modusnya ada 2. Tidak ada Bagaimana dengan modus. ini? Tidak ada modus. Tidak ada modus Ya. Pak. Kan Rata. datanya rata semuanya ini. Ini nyontek satu kelas semuanya itu ya kan. Dari satu kunci jawaban yang sama. Kan grafiknya rata gitu ya. Oke. Jadi nggak punya modus dia. Seperti itu ya. Jadi kita bisa, nah kalau bikin soal gini aja, bikin soal ke anak-anak kalau mau bahas, jangan kasih soal data modusnya berapa, itu udah gampang sekali. Kasih grafik aja kan itu dia, tentukan modusnya. Median ya. Kalau median ya ini nilai tengah atau bisa juga disebut dengan kuartil 2 ya. Ya ini juga hal yang biasa dikenal Bapak Ibu, saya pikir udah tahu semuanya rumusnya itu ya. B itu batas bawah interval ya. Di batas bawah kelas intervalnya, P itu panjang kelas, kemudian F itu jumlah frekuensi sebelum kelas frekuensi kelas mediannya gitu ya. N kecil itu adalah jumlah datanya gitu. Saya pikir ini udah biasa. Kita lanjutkan dulu. Rata-rata. Nah, rata-rata dalam statistik itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan rata-rata arit, itu kurang R-nya. Rata-rata aritmatika yang kita kenal selama ini. Kemudian ada rata-rata geometri. Dan ada juga ada rata-rata harmonik gitu ya. Yang kita gunakan sering sekali adalah rata-rata aritmatika ya. Nah, rata-rata di populasi dan sampel itu berbeda ya. Berbedanya di mana? Di simbolnya. Ya, kalau populasi mu ya, Bapak Ibu, jumlah data dibagi dengan banyaknya populasi. Kalau di sampel X bar ya, makanya muncul istilah X bar kalau di buku statistik itu. Jumlah data sampel dibagi dengan banyaknya data sampel. Ini kalau datanya tunggal gitu ya. Kalau datanya dalam bentuk frekuensi bisa pakai jumlah hasil kali frekuensi dengan titik tengah ya. Titik tengah setiap kelasnya dibagi dengan banyaknya jumlah frekuensi gitu. Cepetan. Nah, kaitan antara modus, median, dan mean seperti apa? Nah, ini juga menarik sih kadang-kadang. Ketika kita punya grafik seperti ini berarti grafik yang condong ke atas ya, condong ke kanan istilahnya ya. Berarti dia kalau data ujian ini anaknya cenderung pintar gitu ya. Kan condong ke kanan. Ini juga nggak bagus kalau dalam nggak normal gitu ya. Nah, modusnya biasanya lebih besar nilainya daripada median dan rata-rata. Ratanya kenapa lebih kecil? Karena dia rata-rata ini kan tergantung dengan data yang kecil juga. Jadi yang besar benar membagi, makanya dia turun. Ya. Nah, kalau yang grafik kedua ini juga tidak normal, tapi grafiknya condong ke kiri ya. Kalau hasil ujian gitu, istilahnya di sini adalah lebih dominan anak yang nggak ngerti daripada yang pintar gitu, ya kan? Yang pintar kan sedikit di sini nih, yang pintar kan di ujung-ujung sini. Anak yang pintar-pintar di ujung.
gitu ya. Nah, modusnya di sini ya pasti modus lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada rata-rata, gitu ya. Jadi rata-ratanya di sini. Nah, yang baik itu yang seperti ini, yang normal ya, bahwa median, modus dan rata-rata itu sama nilainya. Ini berarti sempurna, ini maksudnya sempurna betul-betul normal gitu ya, normalnya betul-betul sempurna kenormalannya gitu. Tujuan kita kan mau ke sini tapi kan nggak mungkin ya. Ya mungkin aja tapi ini susah sih mengarah ke sini. Oke. Ukuran letak ini juga saya pikir sudah tahu semuanya. Ini letak kan ada istilah kuartil, ada istilah kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian ya. 4 bagian kelompok yang sama, makanya pembatasnya ada 3 kan itu dia. Ya kan kuartil 1, 2 dan 3. Pembatasnya ya. Jadi kuartil Q 1, 2, 3 itu adalah pembatas. Jadi membagi kelompok jadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ya ini berkaitan dengan sebaran ya. Jadi dari sini kita juga bisa melihat ini seperti apa. Dari kuartil, oh ternyata seperempatnya itu nilainya di sini, berarti kecil-kecil kan itu dia. Q3 berarti kan kelompok atasnya itu bisa kita lihat berapa nilainya gitu. Nah, desil membagi menjadi 10 bagian dan persentil membagi dengan 100 bagian. Ini perbedaannya apa? Rumusnya sama ya. Hanya beda pembaginya saja. Di sini yang membedakan. Polanya sama. 1/4, 1/10, 1/100. Ini aja. Ya F-nya polanya juga sama. F kan frekuensi sebelum kelas desilnya ya. Jadi kita harus menentukan data kelasnya dulu, baru bisa menentukan rumus. Kalau yang dalam bentuk ini kelompok ya, untuk distribusi frekuensi kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya ini pernah saya singgung sebelumnya ya tentang kebutuhan kuartil itu apa ya, di sini salah satunya. Jadi kita bisa melihat datanya seperti apa distribusinya. Jadi sebaran datanya itu bisa dilihat dari kuartil juga gitu ya. Q1, Q2, Q3 dan kecenderungannya seperti apa. Apakah Q2 ini mendekati Q3 atau mendekati Q1 atau di tengah-tengahnya gitu. Kalau Q2 mendekati Q3 nilainya berarti dia condong ke kanan. Gitu ya. Kalau mendekati ke Q1 berarti dia condong ke kiri grafiknya itu. Gitu. Jadi dari sini kita bisa menganalisis seperti itu distribusi grafiknya. Oke, penyebaran data ada yang di banyak istilah ya, mulai dari rentang, ada semi interkuartil. Ya, ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada yang disebut dengan varian dan simpangan baku. Nah, ini menarik ya. Varian dan simpangan baku. Nah, jadi ukuran keseragaman itu dapat juga dengan cara menghitung rata-rata skor simpangan ya. Skor simpangan. Simpangan itu apa tadi? Ada nggak di sini rumus simpangan? Nggak ada ya. Nah, rumus simpangan itu adalah berapa jauh setiap datanya itu menyimpang dari rata. Itu ya, simpangan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu punya data, kemudian data itu Bapak Ibu hitung rata-ratanya, jumlah setiap data dikurangi dengan rata-rata, itu kalau dijumlahkan semuanya itu pasti sama dengan 0. Gitu ya. Itu pasti sama dengan 0. Nah, sehingga ini menjadi problem besar ketika kita pengen menghitung variasi dari sebuah data. Karena kalau 0 ya nggak bisa dihitung, sehingga kan perlunya adalah apakah kita perlu memutlakkan nilainya atau kita kuadratkan gitu. Nah, kalau kita mutlakkan di sini secara nilai matematis itu akan sedikit rancu ya. Karena kalau mutlak itu kayak mana ya mutlak itu? Apa bedanya mutlak dengan kuadrat ya? Kan sama-sama mempositifkan ya. Namun di sini disepakati bahwa yang paling efektif itu adalah dengan cara
mengkuadratkan nilai simpangan ini, rata-rata simpangan itu dikuadratkan. Dari situ muncullah istilah varian ya. Nah, varian itu kan sigma dari X kurangi X bar kuadrat. Dibagi dengan, jadi jumlah kuadrat dari simpangan dibagi dengan banyaknya itu, atau rata-rata jumlah kuadrat bahasanya jadinya, karena dibagi N ya. Jadi rata-rata kuadrat dari simpangan, gitu skor simpangan. Itu yang disebut dengan varians. Ya kan? Kalau dia populasi, maka disimpulkan dengan sigma, sedangkan kalau dia sampel, dia menggunakan S. Loh, kenapa Pak di S kuadrat ini kok dia pakai N-1? Bukan dibagi dengan N. Nah. Kenapa? Nah, ini berkaitan di statmat, tapi kemarin kita nggak sampai ke sana ya. Di statmat nanti itu ada tentang tentang estimasi ya, teori estimasi itu nanti di sana muncul bahwa kalau simpangan kuadrat varian itu dibagi N untuk populasi ini, ternyata dia bias gitu ya. Sehingga lebih digunakan yang N-1 ini gitu, simpangan bakunya ya. Itu yang terjadi. Ini tentang simpangan kuadrat tadi ya, nggak perlu dibahas dulu. Nah, ini hubungan antara rata-rata dengan simpangan baku, ini pernah kita bahas waktu di mata kuliah statmat ya. Jadi simpangan baku itu kalau di dalam bentuk grafik fungsi normal, hubungannya di sini berkaitan dengan kecekungan dari grafiknya ya. Jadi simpangan baku itu menunjukkan makin kecil maka dia makin mengerucut gitu ya. Kalau makin besar simpangan baku maka dia akan makin landai begini. Gitu ya. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan ini. Silakan coba dianalisis. Ini kita sajikan, kelihatan semua enggak ya? Enggak ya? Enggak nampak ya Bapak Ibu yang bawahnya ya? Sebentar, kenapa enggak nampak? Dinaikin aja sedikit dulu. Udah Pak, kelihatan. Ya, tapi ini kan enggak di slideshow. Nah, coba Bapak Ibu misalkan ini saya punya data nih. Coba Bapak Ibu compare nih. Salah itu judulnya, masa data dan frekuensi? Data 1. Data 2. Oke. Ini ada, bisa kita katakan mungkin data hasil ujian 2 kelas lah. Yang dirangkum dalam tabel statistik deskriptif. Coba Bapak Ibu bandingkan, kalau dari data statistik deskriptif ini menurut Bapak Ibu seperti apa data dari kedua kelas ini? Mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus menurut Bapak Ibu? Bisa diprediksi nggak dari sini? Itu simbol statistik yang ngerti ya, N itu adalah banyak datanya. Berarti yang data 1 itu ada 41 siswa misalkan itu ya. Yang di data 2 itu ada 45 siswa. MO itu modusnya. Kemudian median itu. Kemudian median sama dengan kuartil 2 ya. Kemudian Q1 dan Q3-nya. Kemudian itu rata-ratanya. Dan itu simpangan bakunya. S itu ya. Dan itu variansnya. Maksimum, nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Oke, coba dipamatin. Ada yang bisa berpendapat? Siapa di sini?
Yang mana lagi nih? Pak Ridwan mana jadi? Pak Ridwan, ayo coba Ridwan. Gimana menurut Pak Ridwan nih? Dari data deskriptif, statistik deskriptifnya ini. Mana yang terbaik gitu Pak, kira-kira? Ya gimana lah ya, ya mana yang lebih baik lah, terbaik. Yang cuma 2 cari terbaik ya, mana yang lebih baik aja lah. Atau dua-duanya nggak baik, atau bagaimana menurut Pak Ridwan ini? Atau kayak mana sebaran datanya lah, atau ya interpretasinya seperti apa sih kalau disajikan? Nanti kan kalau kalian nyusun tesis kan nanti data kalian sekalian data sajikan dulu tadi deskriptifnya tuh. Nah, setelah disajikan kan berarti kan kalian harus memberi penjelasan. Penjelasannya jangan hanya rata-ratanya 47, kemudian dengan simpangan. Lah itu ngapain dibilangin lagi? Kan sudah ada di tabel, kenapa dibilangkan lagi di penjelasan? Yang harus dijelaskan adalah maknanya gitu. Kita kan selalu kalau menjelaskan tabel kan membaca ulang yang ada di tabel dibuat dalam bentuk kata-kata. Ngapain lagi? Kan itu dia. Tapi harus lebih ke makna dari tabel itu apa begitu ya. Oke, coba Pak Ridwan. Bisa? Ya, harus bisa lah. Kalau ini harus bisa. Cuman kan interpretasi setiap orang kan mungkin nanti beda-beda ya. Coba Pak Ridwan, gimana? Kalau menurut saya sih data 2 Pak. Data 2. Iya. Di data Kenapa? 2 itu Seperti apa gambaran distribusinya? Distribusi datanya seperti apa? kalau di data 2 antara, kalau saya melihatnya dari ini Pak, dari kuartil sih, nilai kuartilnya Pak. Oh, nilai kuartil. Ya, Jarak kenapa antara kuartilnya? masing-masing kuartilnya itu antara kuartil 1 dengan mediannya, dia dengan kemudian median dengan kuartil 3-nya banyak datanya itu hampir sama gitu Pak. Sekitar Banyak datanya hampir 17 sama. dan Banyak datanya hampir sama. Gimana? Maksudnya bingung kita. Banyak datanya. Datanya situ 41 sama 45. Banyak datanya. maksud maksud saya ini Pak, apa namanya? Jarak antara kuartil 1 ke kuartil 2 Aha, dan itu antara kuartil 2 dan ke kuartil 3 itu kalau digambarkan seperti grafik tadi tidak terlalu jauh gitu Pak, hampir sama dia rentangnya gitu Pak. Oh gitu. Yang mana data 2? Yang data Iya, 2-nya? data 2 Pak. Yang benar kuar 1. Oke. Terus hanya itu aja dilihatnya. Nggak ada pertimbangan rata-ratanya atau simpangan bakunya atau maksimum minimum nggak dipertimbangkan. Data 1 maksimum 100, ada yang perfect itu berarti anaknya ujiannya itu. Kan mantap itu. Ngompor-ngomporin ini maksudnya ini ya, biar pandangannya berubah. Tapi di data 1 sepertinya nilai 4 kalau ujian itu kayaknya terlalu ini Pak, karena Jelek kali. maksimalnya 100. Emang 21 iya. jelek? Bagus ya 21. Dari skor 100 loh ini. Nah, kalau 21 kan masih kalau misalnya 5 soal tuh Pak, 5 soal kan kemungkinan kelipatannya 20. Nah, kalau dia 4 kemungkinan benarnya itu ya artinya berapa begini, gitu? berarti Pak Ridwan menyimpulkan data 2 itu lebih baik distribusinya begitu ya dibandingkan data 1 ditinjau dari kuartil ya tadi ya, melihat dari antara Q1, 2 dan 3 antara 2 data gitu ya. Iya. Begitu. Iya, Pak. Oke. Bahasanya harusnya kan nanti di Q2 yang menjadi acuannya berarti kan Q2-nya itu cenderung mendekati Q1 atau Q3 gitu ya. 3. Ya kan? Iya. Itu harus dilihat. Nah, kalau dilihat data 1 dan data 2 Q2-nya mendekati mana itu?
mendekati Q2-nya mendekati Q1, Pak. Q2 mendekati Q1 data 1 ya? Bikin mendekati Atau data 2? di data 2, Pak. Data 2. Hah? Yang benar. Q2, jangan kebalik loh. Q2 itu yang di atas itu ME Iya, Pak. itu Q2. Q2 mendekati data Q1 benar? Oh, Q3, Pak. Sorry, Pak. Iya. Mendekati Q3, Pak. Iya. Nah, sedangkan yang di yang di data 1 Data 1. gimana? Data 1. Di data 1 Q2 mendekati Q1 sih, Pak. Mendekati Q1. Iya. Ya kalau gitu kan sama-sama nggak bagus lah, kan cenderung nggak normal dua-duanya dong. Kalau kita compare, Terbalik berarti tadi saya, Pak, lihat ininya, Pak. kalau kita compare dari kuartilnya kan sama-sama nggak normal. Yang satu mendekati Q1 katanya, berarti kan cenderung condong ke kiri ya. Kalau yang ini Q3 berarti condong ke kanan. Ya berarti sama-sama Ke kanan. distribusinya nggak merata dong. Ya Tadi kan? berarti salah saya, Pak, lihat gitu. Q2-nya itu di data Boleh, 2. boleh. Jadi benerin dong. Enggak. Oke, yang lainnya mungkin ada yang berkomentar, silahkan. Menurut saya Pak tetap data 2. Nah, cuman kita kan butuh alasannya ya, dari maksudnya komparasinya seperti apa gitu, atau distribusinya yang kayak mana yang menunjukkan data 2. Ya, Pak Jendri, silakan. Pertama, data nilai maksimum dan minimumnya. Setelah itu kita melihat dari nilai data Q2 dan modusnya. Sementara untuk nilai modus dalam data Q2, berarti data tengahnya hampir sama dengan data nilai banyak datanya di modusnya. Ya. Sedangkan di data pertama, modusnya terlampau tinggi, sementara data tengahnya kecil gitu, Pak. Jadi datanya jauh, gap-nya terlampau jauh gitu, Pak. Dari situnya saya lihat, Pak. Oke, berarti Pak. Oke. Ya, jadi memang harus dipandang dari berbagai macam sisi ya, Bapak Ibu ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Jendri juga, nggak salah tadi Pak Ridwan ya. Jadi tapi perlu ada kajian yang lain lagi gitu. Nah, kajian yang lainnya itu ya tadi bisa dikatakan gitu ya. Artinya gini, apakah rata-rata di setiap data ini merepresentasikan distribusi data yang ada? Nah, ini kan juga bisa kita compare, walaupun kedua data ini memiliki rata-rata yang tidak jauh berbeda ya. Ya kan? 47 sama 48 kan hampir sama saja itu. Berarti kan tapi apakah 47 ini benar-benar merepresentasikan data 1, sedangkan maksimalnya ada yang 100? Kan itu dia ya kan? Apakah 48 ini merepresentasikan data 2 dengan maksimalnya 85 tadi kan? Nah, ini juga harus dibanding tadi. Nah, itu bisa dilihat lagi ke modusnya tadi sama mediannya juga kan itu ya. Modus mediannya kan 69 untuk data 1, 44 untuk mediannya. Di-compare lagi dengan 47 rata-ratanya. Berarti kan di situ kelihatan distribusinya kan paling sering, artinya apa? Paling banyak 69. Tapi rata-ratanya di bawahnya kan itu dia. Ya kan? Berarti yang paling banyak di sini kan banyaknya nggak banyak sekali kan, nggak begitu dominan. Berarti yang masih banyak dominan nilai di bawah 40 dari rata-rata itu banyak dominan nilainya, karena kan itu mengkontribusi nilai rata-rata menjadi 47 kan gitu dia kan. Nah, kan itu dia. Nah, kalau dilihat memang jadi benar memang data 2 ini lebih representatif menunjukkan distribusinya. Bahkan ini sedikit lebih normal ya, cenderung lebih normal di situ. Nah, dari sini kalau kita lihat dari Bapak Ibu jawaban tadi, bukan Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, sorry. Kita sedikit kesulitan ya merepresentasikan disebaran data kita atau makna data kita hanya berdasarkan statistik deskriptif. Makanya butuh ada dukungan grafik. Kadang-kadang perlu itu. Jadi
Nggak cukup dengan ini saja. Dengan ini saja mungkin hanya kita bisa merepresentasikan sedikit saja tadi gitu. Dan itu nggak bisa dipastiin gitu. Nanti makanya perlu juga disajikan lagi distribusinya dalam bentuk grafik. Kemudian ada statistik deskriptif. Jadi dari dua data itu nanti bisa dibandingkan atau dikesimpulkan bahwa seperti ini loh gambaran distribusi data kami itu kan gitu dia. Nah, jadi menarik di situ ya. Jadi ini pentingnya ada statistik deskriptif. Jadi yang mau saya tekankan di statistik ini di sini. Jadi Bapak Ibu itu harus bisa membaca data berdasarkan statistik deskriptif gitu loh. Nah, kemudian kembali lagi ke simpangan baku. Coba diperhatikan. Ya, tadi juga kelihatan ya, di sini 28 sedangkan di sini 15. Kan terlalu jauh 28, makanya ini timpang sekali. Ini kelihatan polanya kan 69, rata-ratanya 47 kan jauh sekali kan itu dia. Berarti yang pinter-pinter yang nggak bisa banget di sini, bahkan ada yang skor 4 kan itu dia. Makanya simpangan bakunya juga tinggi kan itu dia. Sedangkan di sini 15 kan itu dia. Jadi rentangnya masih di situ-situ juga gitu. Nah, jadi kita bisa melihat dari distribusinya seperti itu ya. Jadi kalau dibikin grafik, mungkin kalau normal ya, andai ini normal. Kita nggak tahu apakah datanya normal, ya kita harus lihat lagi distribusinya seperti apa. Nah, ini mungkin lebih cenderung lebih ke normal di sini ya, kalau yang data 2 ini. Nah, kalau dinilai mungkin persentase kenormalannya lebih tinggi lah di sini daripada yang data 1. Ini kesimpulan dari sajian deskriptif. Nah, kalau pengen menguji benernya, nanti kan ada uji normalitas. Nah, nanti kita bahas itu. Mudah-mudahan minggu depan ke sana kajiannya. Nah, ini tadi dalam bentuk statistik deskriptif. Dari data statistik deskriptif ini saya sajikan dalam bentuk grafik. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, dari grafik ini mana yang lebih bagus? Didukung tadi. Nah, dari sini jadi kuat kita ya. Coba perhatikan, mana yang lebih cenderung distribusinya normal? Data 1 apa data 2, Bapak Ibu? Data 2, Pak. Data 2 ya. Cuman memang di sini ada kelemahan data 2 itu, Bapak Ibu. Data 2 ini kelemahannya di situ ada kelas yang kosong ya. Di rentang 70 sampai 79 itu kosong gitu. Kan ini lewat ini satu ini ya. Nah, tapi kalau dilihat polanya kan dari kecil membesar terus kecil. Nah, memang walaupun di sini ada yang terlalu dominan nih antara 20 sampai 29 itu juga ada yang banyak. Tapi ini kan sudah tercover di 50 sampai 59. Nah, kalau di sini mau kelihatan banget ya. Sudah kelihatan distribusinya. Sedangkan data 2 random banget ini Bapak Ibu ya. Wah, ini besar kecil, turun lagi, naik lagi. Wah. Jadi betul-betul fluktuatif grafik distribusinya. Dan fluktuatifnya ini kalau kita lihat, benar ya tadi kalau yang dibilang Pak Ridwan tadi kan dia Q2-nya mendekati Q1. Artinya apa? Cenderung condong ke kiri. Jadi didominasi anak-anak yang nilainya rendah di sini nih. Ya kan? Anak nilai rendah itu mendominasi daripada anak yang nilai-nilainya tinggi walaupun ada yang dapat skor 100 gitu loh. Ya kan? Nah, benar, jadi menarik ya. Jadi kita secara statistik bisa kita lihat bagaimana distribusinya. Sedangkan kalau di sini tadi dia cenderung normal walaupun normalnya tadi kalau kita lihat lebih mendekati ke Q3 tadi ya. Tapi mana bener nggak Q3 tadi sini? Ini. Q2 52 ke 58 sekitar 6 ya. Tapi ke Q1-nya ke 35 ke 52 sekitar berapa itu? 15-an lebih ya, 17 ya. Nah, jadi memang mendekati ke Q3. Tapi Q3-nya ini mungkin kenapa mendekati Q3 di sini nih. Karena di sini ya Q3-nya dan Q2 ada di sini nih. Karena dia dominan di tengah, jadi makanya agak lebih cenderung sini. Karena di sini juga ada rentang yang kosong ini, makanya dia cenderung ketarik ke sini Q3 sama Q2-nya. Begitu. Kalau di 70 sama 79 ini ada datanya, kayaknya dia akan mungkin jadi pas di tengah itu ya kan. Kan gitu dia ya polanya. Nah, yang ini memang ada yang menonjol sedikit, tapi menonjol sedikit ini biasanya nggak begitu berat kontribusinya. Nah, ini kalau dihitung, kalau diuji statistik normalitasnya,
akan kita peroleh itu bahwa datanya normal gitu ya. Lebih normal yang data 2 daripada data 1 gitu. Bahkan mungkin bisa jadi tapi data 1 pun ada mengarah ke cenderung normal ya, memang nyimpangnya di angka ini nih, 1 sama 5 yang sini nih. Ini nyimpang gitu ya. Tapi pola normalnya kan kebentuk juga secara umum kan gitu dia. Tapi normalitasnya kecil gitu loh nilainya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu gambarannya Bapak Ibu untuk kuliah kita hari ini udah jam 6:30 lebih, mau maghrib juga di sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Wah, Bu Zulika langsung pulang ini. Dari mana, Bu? Dari sekolah? Ngeri. Iya, Sorry Pak, ya, masih di Bu. sekolah, Pak. Luar biasa. Ini berapa jam ke rumah ini? Jangan sampai malam. Enggak, Pak, 10 menit ya, Pak. Oh, makan 10 menit. Oke, mantap. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi tugas minggu ini adalah Bapak Ibu mencari artikel, nanti dibuat dalam bentuk nanti minggu depan saya tanya lah itu ya, nggak dikumpulkan tapi nanti saya tanyakan satu persatu. Jurnalnya apa, topiknya apa, kan sebentar aja itu nanti kita bahas. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya pikir sudah cukup sampai sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Ya, ya mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang kita bahas hari ini ya. Kita akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.